Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Dimanapun saudara berada, di rumah atau di rumah sakit atau di tempat di mana saudara tinggal, dimanapun itu, mari kita siapkan hati kita di hari Minggu ini. Kita kembali akan beribadah bersama-sama. Masih secara online, dan biarlah jemaat yang ada di rumah pada minggu ini juga bisa ikut di dalam ibadah bersama-sama. Nah, saya ajak saudara-saudara semua dengan situasi dan kondisi yang ada dalam lingkungan kita tetap bersyukur, bersama-sama kita akan tundukkan kepala. Saudara-saudara, Tuhan itu baik dan selalu baik setiap hari. Bersyukurlah kepada Dia, pujilah Dia, agungkan dan sembahlah Dia. Sebab Yesus layak untuk dipuji, disembah. Karena Dia baik, selalu memberkati kita setiap hari. Dan sepanjang minggu ini, betapa besar berkat yang Dia berikan kepada kita semua. Kita juga tidak lupa mohon ampun setiap salah kita, setiap dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pengampunan, mulut, bibir, lidah, hati, pikiran, angan-angan, tingkah laku, perbuatan kita serahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan membaca secara silih berganti dalam pembacaan silih berganti nomor 3 yang diambil dari Mazmur 91 ayat 2 sampai dengan ayat 10 dan juga ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan bergantian dengan istri saya dan saudara-saudara bisa mengikutinya. Demikian bacaan firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita menyerahkan ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, kepada umat-Mu, untuk bersama-sama beribadah, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami serahkan ibadah dari awal sampai selesai. Kami bertiga melayani Tuhan, dan jemaat serta saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada bisa mengikuti dan menikmati ibadah ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Segala sarana yang kami gunakan Engkau memberkatinya ya Bapa. Mohon ampun setiap salah dan dosa kami.
Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Yesus adalah gembala kita, gembala yang agung, gembala yang baik. Yesus bagaikan gembala. Dari nyanyian pujian nomor 148. Bait 1 dan 4 kita akan nyanyikan bersama-sama. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik. Bait yang kedua, pimpin kami ya gembala pada jalan yang benar. Pimpin kami ya gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Sama-sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Bait yang ketiga, Tuhan sudah menjanjikan. Tuhan sudah menjanjikan bagi orang tercela. Kasih-Mu dikaruniakan hati kami. Sama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus, rapnya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami tengadah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kini kami kami rindukan anugerah. Kami rindukan anugerah, nyatakan kehendak-Mu agar kasih-Mu melimpah, kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, takkan lalu kasih-Mu. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan selama 6 hari. Ada banyak berkat Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Seperti pada minggu yang lalu, bahwa kita sudah 4 minggu ibadah online dan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat bisa dikumpulkan dalam setiap keluarga. Dan setiap nomor perpuluhan masukkan dalam amplop dan ditulis nomor perpuluhan Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Sehingga pada minggu depan bisa dibawa ke gereja untuk diserahkan kepada bendahara gereja. Nah saudara, kita akan sambut dan iringi persembahan kita dengan satu pujian bahwa Bapa kita di surga selalu memelihara kita. Bapa surgawi memeliharaku. Kita pujikan bersama-sama. Nyanyian pujian nomor 162. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Bapa surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di daratan Allah yang gelap. Setiap waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, aku berharap pada Tuhanku. Di ngaraya tawatu laut meneru, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di laut pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Bait yang ketiga, walaupun jalanku jadi gelap, walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelap. Dengan tenang aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Dengar raya tawatu laut meneru, dalam topan
pada Tuhanku, dengar yang tawatulat menru dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Ya, Bapa surgawi memelihara kita semua. Walaupun dalam keadaan sulit, situasi dalam masa pandemi COVID-19, kita percaya setiap hari Bapa kita di surga memelihara kita semua sebagai anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita yang terbaik, ya. Jangan berjalan ke sana kemari, duduk diam, sebab orang yang mendengarkan firman Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Tiap hari, tiap jam, aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Nyanyian pujian nomor 158. Tiap hari, tiap jam. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita akan menyanyikan pujian ini. Tiap hari aku dibimbing. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberinya rahmatnya tiap jam. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Baik yang ketiga, tiap hari Tuhan tolong aku. Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kan beriman dan berpaut pada firman-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari
jam kurnia sampai masuk. Tuhan tolong saat aku sengsara, Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima darimu tiap hari, tiap jam kurnia sampai masuk surgamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan. Terimalah pujian keagungan nama Tuhan. Dan juga kami sudah mempersembahkan melalui persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan Yesus juga berkenan atas persembahan kami. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan akan memberkati. Di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin sulit ini, banyak orang kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Tetapi pagi ini kami akan mendengar bersama-sama tentang berbahagia. Terima kasih, berkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah, apa kabar? Tentunya saudara yang sakit, ya bersyukur sudah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga minggu depan kita sudah bersama-sama ibadah secara tatap muka di gereja. Saya sudah rindu untuk berkumpul bersama-sama dengan jemaat dan biarlah Tuhan izinkan minggu depan kita bersama-sama di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, mari membuka firman Tuhan, Alkitab Saudara dalam Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28. Hanya 2 ayat saja kita akan baca dan mari Bapak Ibu persiapkan, buka Alkitab Saudara ya, dan kita akan baca secara bersama-sama. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya ulangi lagi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, renungan pada pagi ini saya berikan tema menjadi orang yang berbahagia. Ya, menjadi orang yang berbahagia. Apakah saudara-saudara sekarang ini sedang berbahagia atau saudara sekarang sedang berbahagia dan bersukacita? Silakan saudara jawab dalam hati saudara-saudara, apakah saudara sedang sedih? Apakah saudara sedang berbahagia saat ini? Kalau saudara sedang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, mengapa? Ya, saudara, ada banyak orang menyebab bahagia karena berkat Tuhan. Mungkin saja usahanya berhasil, ya, mungkin saja hasil panen yang bagus, atau mungkin baru saja mendapatkan pekerjaan, baru saja membangun rumah, mendapatkan hadiah mobil. Tidak ada salahnya itu semua, kita berbahagia, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, karena apa? Menurut pandangan umum, ya, pandangan secara umum tentang orang yang berbahagia dan yang diberkati itu yang saya sebutkan di atas, ya, kaya. Ya, kaya bukan hanya kaya raya. Ya, kaya itu identik dengan mobil bagus, ya, rumah bagus, ya, dan semua kecukupan. Kemudian pandangan umum tentang orang yang berbahagia mungkin karena dia dilahirkan cantik, ya, atau dia ganteng, tampan, sukses, anak-anaknya sukses, studi sukses, ya, dan banyak hal yang membuat manusia itu berbahagia menurut pandangan umum, saudara-saudara. Tidak salah, seperti Tuhan Yesus tadi, ya,
Seperti Tuhan Yesus di dalam ayat yang kita baca bersama-sama, ya, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Secara lahiriah bagaimana seorang ibu tidak berbahagia punya anak seperti Yesus. Maka ibu itu juga tidak salah mengatakan bahwa berbahagia ibumu yang sudah melahirkanmu, yang sudah menyusuimu, sehingga kau bertumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, tetapi sesungguhnya siapa? Ya, siapa yang berbahagia dan yang diberkati menurut Yesus? Sekali lagi, siapa yang berbahagia yang diberkati menurut pandangan Yesus, ya, bukan pandangan umum. Nanti kita lihat berbahagia menurut pandangan Yesus dan berbahagia menurut pandangan umum itu sangatlah berbeda, saudara-saudara. Jadi saudara jangan salah, ya, sehingga tidak jarang mungkin sekalipun orang Kristen ketika diberkati dia berbahagia. Oh haleluya. Tetapi ketika berkatnya habis, maka bahagianya juga akan hilang. Di dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28, saudara, di situ diceritakan Yesus mengusir setan. Ya, Yesus mengusir setan dari seorang yang bisu, ya, sehingga orang bisu tersebut dapat bicara. Ya, ada orang bisu kerasukan setan atau orang kerasukan setan sehingga menyebabkan bisu, mungkin saja seperti itu. Nah, saudara, karena ada pertentangan dari antara orang-orang yang melihat peristiwa tersebut, maka Yesus mulai mengajar kebenaran-kebenaran firman Allah. Ya, Yesus ditentang karena mungkin mengadakan mujizat pada hari Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan Yesus mengajar mereka. Nah, ketika mendengar pengajaran Yesus dan menyaksikan peristiwa yang sangat menakjubkan, seorang berseru, ya, ketika sedang mengajar, ya, lalu ada seorang yang berseru, mungkin ibu-ibu ini ibu-ibu yang luar biasa, ya, ibu-ibu yang sangat diberkati dengan pengajaran Yesus. Dia berkata, perempuan ini berbahagialah ibu yang melahirkanmu dan menyusuimu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menurut perempuan itu yang berbahagia, ya, perempuan yang bertanya kepada Yesus, yang berbahagia itu yang diberkati oleh Tuhan dan diberkati menurut pandangan umum seperti ibunya Yesus, ya, yang melahirkan Yesus, yang menyusui Yesus, diberkati adalah ibu Yesus. Saya tidak tahu kenapa yang berbahagia ibu Yesus bukan Bapak Yesus. Karena seorang ibu mungkin seorang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, Yesus sedang memuji, dia sedang memuji Yesus. Ibu-ibu ini sedang memuji Yesus. Wah, hebat, Yesus hebat. Ibunya Yesus lebih hebat lagi. Nah, saudara-saudara, menurut tradisi Yahudi, ya, menurut tradisi Yahudi, mengagumi Yesus dengan mengucapkan pujian terhadap ibu Yesus itu hal yang luar biasa menurut orang-orang Yahudi. Nah, tetapi apakah Yesus senang dengan pujian ini? Ketika di situ ada ibunya Yesus, ada Maria, apakah ibunya juga senang dengan pujian ini? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pandangan perempuan ini, ya, benar di dalam pandangan umum. Sama seperti tradisi budaya sekarang kita, ya, ketika anak kita berhasil, anak kita sukses, maka orang tua akan dibawa-bawa. Artinya siapa anak siapa. Nah, saudara-saudara, menurut pandangan secara umum ini benar, yaitu bahagianya seorang ibu, ya, bahagianya seorang ibu jika anaknya menjadi orang yang hebat. Bahagianya seorang ibu jika anaknya menjadi orang yang hebat seperti Yesus pada waktu itu. Saudara, Tuhan Yesus tidak menolak pujian ini. Tuhan Yesus tidak menolak pernyataan bahwa Maria adalah orang yang berbahagia dan yang diberkati. Tetapi saudara, ada hal yang lebih penting yang disebut orang yang berbahagia dan yang diberkati, ya, menurut Tuhan Yesus. Yang pertama adalah saudara-saudara, ya, Yesus mengajar kepada kita semua
Ya, yang lebih diberkati adalah siapa? Yang pertama, menurut bacaan firman Tuhan. Yang lebih diberkati adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Amin. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya Tuhan Yesus tidak menolak ibunya berbahagia dan bangga, iya. Ya. Tetapi menurut Yesus yang berbahagia dan diberkati adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Coba saudara, kalau keyakinan lain, membaca firman Tuhan itu dapat amal yang luar biasa. Ya. Kita mendengar firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saudara yang setia mendengarkan renungan saya setiap malam dan setiap pagi, pasti saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, di sini kata mendengar menggunakan kata akuno atau hear bahasa Inggrisnya. Mendengar bukan hanya dengan telinga. Banyak orang mendengar dengan telinga. Banyak orang di gereja punya 2 pasang telinga. Ya. Tetapi tidak untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mendengar bukan hanya dengan telinga, ya, untuk mengerti dan memahami. Yesus menegaskan bahwa lebih diberkati, berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan. Baik dengan hati maupun dengan telinga kita. Oleh karena itu ketika kita mendengar firman Tuhan, ya pasanglah hati kita dengan sungguh-sungguh, pasanglah telinga kita dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mendengar suara orang yang kita kasihi. Ya, kalau kita mendengar suara orang yang kita kasihi, itu sangat membahagiakan. Ya. Saudara mungkin merantau jauh ke luar negeri. Lama tidak mendengar suara istri atau suara anak saudara. Ketika saya telepon, saudara mendengar suara istri anak saudara, bercanda, berbicara, bercerita. Saudara bahagia. Sama saudara-saudara dikasih Tuhan. Yesus adalah kekasih kita. Ada pujian, Yesus kekasih jiwaku. Kalau saja kita mendengar suara orang, suara manusia, yang kita kasih suara orang, suara telepon di ujung sana yang mengabarkan berkat kepada saudara. Saudara bisa datang ke sini, ya, saudara ambil berkat, saudara berbahagia. Apalagi ketika kita mendengar suara Tuhan. Karena telinga kita itu lebih banyak mendengar bukan suara Tuhan, bukan firman Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari yang pertama, yang berbahagia, yang diberkati adalah seorang yang mendengar firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan tidak hanya melalui renungan, tidak hanya membaca Alkitab atau di dalam gereja atau beribadah seperti ini. Saudara-saudara dalam masa pandemi tidak bisa ke gereja, itu pun saudara kalau mendengarkan khotbah atau kebaktian ini. Tetapi saudara, ketika hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kalau telinga dan hati kita diisi oleh hal-hal dunia ini, maka saudara akan menjadi orang dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari banyak cara kita mendengarkan firman, ya, melalui membaca sendiri, melalui renungan, melalui audio Alkitab. Saudara dengarkanlah firman Tuhan. Itu yang disebut Tuhan yang berbahagia. Bapak dan Ibu saudara-saudara, yang kedua, yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan adalah yang memelihara firman. Yang pertama, yang diberkati, yang berbahagia adalah yang mendengar. Mendengar tidak hanya cukup untuk mendengar saja, saudara. Banyak orang mendengar dari telinga kanan keluar telinga kiri. Banyak orang mendengar firman Tuhan di gereja, ketika pulang nggak tahu apa-apa. Banyak orang datang ke gereja, pulang tidak dapat berkat apa-apa. Karena apa? Di gereja mungkin saudara tidur, saudara ngantuk,
Saudara tidak memperhatikan bagaimana kita mendengar saja ogah-ogahan, apalagi menyimpan, memelihara firman itu dalam kehidupan kita. Nah, Yesus mengajarkan kepada orang-orang banyak yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman. Ketika kita mendengar diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita pulang, mari kita yang kedua memelihara firman itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Memelihara itu berarti mematuhi atau menjalankan. Ya. Mematuhi firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan di rumah ini. Di rumah saudara-saudara masing-masing. Nah, saudara dikasih Tuhan, bukan menyimpan dalam hati saja, tetapi kita harus mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen itu dikenal dengan mengasihi. Ya, jika ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Doakanlah musuhmu. Bahkan orang dunia pun tahu bahwa dalam pelajaran-pelajaran bahwa di dalam pengajaran Kristen yang terkenal soal mengasihi. Ya, mengasihi tidak hanya di gereja, tetapi ketika saudara pulang, saudara di rumah, saudara mengasihi keluarga saudara, mengasihi tetangga, mengasihi jemaat yang lain, mengasihi musuh, mengasihi orang-orang yang membenci kita. Artinya, saudara, kita mendengarkan soal firman tentang kasih, tetapi kita juga mempraktekkan mengasihi orang yang membenci kepada kita. Nah, itu artinya kita memelihara firman itu, saudara-saudara. Bapak dan Ibu, saudara di rumah yang dikasih, konteks waktu itu Yesus sedang dipuji. Ya, sedang dipuji. Tapi Yesus mengajar bahwa dia mengendaki ketaatan terhadap firman-Nya daripada puji-pujiannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali saya mendengar, bahkan melihat ketika ada seorang pendeta yang berkhotbah berapi-api, seorang hamba Tuhan yang punya karunia yang luar biasa, ya, dan firman Tuhannya luar biasa yang dia sampaikan. Saya kadang-kadang merenungkan betapa jemaat yang dikasihi, orang-orang Kristen bukan memuji Yesus, tetapi mengagungkan dan memuji si pengkhotbah. Ini namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus, mungkin hamba-hamba Tuhan, jemaat yang dikasih. Ketika Tuhan Yesus menjadi hamba yang luar biasa, ya, ketika Ibu Yesus dipuji begitu luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus dia mengatakan, ya, yang berbahagia bukan ibu saya, tapi berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengendaki karena itu kita memelihara firman itu. Memelihara firman sulit. Lebih mudah mungkin orang percaya kepada Yesus. Percaya Yesus, minta dibaptis, mungkin lebih gampang. Karena percayanya ada banyak hal. Tetapi setelah percaya, setelah dibaptis, bisa enggak dia memelihara firman itu? Memelihara Yesus dalam hidupnya. Ada banyak orang Kristen yang percaya, dibaptis, dia tidak dapat memelihara firman itu dalam hidupnya. Dia tidak mau ke gereja, dia bermalas-malasan. Sehingga lama-kelamaan, saudara, mereka akan mati. Imannya akan mati, tergilas oleh dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ingin lebih berbahagia dan diberkati. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, agar kita disebut orang yang berbahagia. Ada satu jemaat ketujuh jemaat, ya. Jemaat Sardis, kalau tidak salah. Jemaat itu miskin. Kata miskin adalah hanya apa yang dia miliki melekat di badan.
Tetapi Yesus katakan dia adalah orang yang berbahagia. Bahkan dalam pengajaran Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia orang yang punya kerajaan surga. Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan, ketika kita diberkati, kita bahagia. Ketika kita kaya, kita bahagia, tidak salah. Lebih lengkap kebahagiaan kita jika kita mendengar firman dan melakukan. Disitulah kebahagiaan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa kami di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Dalam setiap pujian, doa, dan firman yang baru saja kami dengarkan. Ada dua hal yang kami dapatkan berkat. Yang disebut orang yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan. Yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan orang yang memelihara firman itu dalam kehidupannya. Berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami tetap berbahagia dan diberkati oleh karena kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk setiap jemaat, di dalam kebutuhan hidupnya Engkau berkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, anak-anak sekolah diberkati, yang sakit diberi kesembuhan, yang susah Engkau hiburkan. Dan biarlah jemaat Tuhan selalu dipelihara dalam kasih Kristus. Kami terus mendoakan untuk kesembuhan jemaat sekarang ini yang sudah disembuhkan dan dalam pemulihan. Berdoa untuk Pak Tarto, Ibu Tarto, juga untuk Ibu Sogiman, Ibu Lastri, Bapak Petrus Sungkono, dan juga berdoa untuk Pak Wandi dan Ibu Wandi, Mbah Ngadiman sekalian kami serahkan kepada Tuhan. Mungkin ada jemaat yang lain, baik yang di perantauan maupun yang ada di Klaten, maupun saudara-saudaraku pendengar dimanapun berada, Engkau berkati mereka. Terlebih untuk saudara-saudara hamba Tuhan yang terinfeksi COVID-19. Tenaga medis, dokter, perawat, TNI, Polri, kami serahkan kepada Tuhan. Ketua gugus tugas pusat dan daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri, para pejabat negara, pusat daerah, anggota DPR, MPR, TNI, Polri, semua sekarang ini sedang berjuang untuk bagaimana lepas dari ancaman COVID-19. Tuhan berkati. Kami akhiri ibadah ini. Kami akan pulang, Engkau jaga, lindungi kami. Saudara, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian, sekarang sampai Maranatha. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada minggu ini. Dan saudara-saudara,
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan jangan lupa kita saling mendoakan, jaga kesehatan kita dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.